Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita pada saat ini dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara menyampaikan visi dan misi calon LNK RW 06. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita antarkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, sehingga pada saat ini kita masih dapat menerima limpah syafaatnya. Amin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak RW sekaligus menjadi Ketua PBWC Bapak Tatang Suryaman dan staf Bapak LMK Bapak Sarka Siroyani dan para tokoh masyarakat yang selalu setia memberi arahan kepada kita semua. Selanjutnya yang paling sangat-sangat saya cintai dan saya banggakan yaitu para ketua RT yang pada akhir-akhir ini tidak bosan-bosannya menerima kami sebagai calon untuk datang ke rumah meminta masukan, meminta tanggapan tentang untuk pemaparan visi dan misi. Nah, pada saat ini tiba giliran saya di nomor urut 3 untuk menyampaikan. Memang agak berbeda dari calon yang kedua karena saya konsep saya mencoba mengeksplor diri saya tidak keluar dari Perda nomor 5 tahun 2020 dan saya mencoba untuk tidak textbook. Nah, itu makanya saya konsep ini. Jadi agak berbeda. Jadi apa yang saya sampaikan nanti mohon agak disimak sedikit. Selanjutnya, sebelum masuk ke visi dan misi, mungkin di antara para RT, pada tamu undangan yang hadir hari ini, sekolah saya terakhir itu sekolah menengah seni rupa di Padang, tamat tahun 93. Pendidikan informal saya pelatihan koperasi pengusaha kecil dan menengah oleh Pusat Pelatihan dan Pendidikan Koperasi bersertifikat tahun 1999. Nah, saya ada di Paseban ini, Murtado ini dari tahun 97. Jadi 2 tahun saya di sini saya sudah ikut pelatihan. Pengalaman organisasi saya selama saya di Jakarta, mantan ketua RT masa bakti 2014-2019 berjalan dengan baik dan mulus. Banyak kegiatan yang kita kerjakan, salah satunya menjadikan rumah Bu Cici dengan PTSL sampai hari ini bersertifikat. Itu di zaman saya jadi ketua RT. Yang kedua, menjadikan gorong-gorong Musala Arido bersama dengan ketua RT semua. Waktu itu kita bekerjasama, waktu itu dalam pengajuan musyawarah. Yang kedua, saya diangkut sebagai ketua umum organisasi tingkat kabupaten yang ada di Jakarta. Yang kedua, saya ketua 1 peduli sosial anak nagari yang ada juga di Jakarta. Yang ketiga, saya sekretaris umum alumni saya. Yang keempat, pengurus harian bersama dengan Kak Seto. Nah, ini saya masuk itu paparan saya, kenapa saya berani menyalonkan calon LMK RW 06. Karena berangkat dari pengalaman dan kecintaan saya kepada warga RW 06 yang sudah saya kenal. Saya sebagai anak perantau merasa bangga tinggal di sini, merasa terima dengan baik. Makanya dengan pengorbanan saya, dengan dedikasi saya maju mencalonkan
calon anggota LMK. Kembali ke visi. Visi dan misi itu terbentuk, ini yang saya konsep. Kenapa itu terjadi visi dan misi? Pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus tahu dan peka dulu tentang wilayah kita ini. Makanya tercipta yang dinamakan visi dan misi. Pada dasarnya visi itu adalah tujuan. Tujuan bagaimana menjalankan sebuah misi. Nah, ini visi dan misi itu perbedaannya tipis. Jadi satu kali jawaban dia akan ikut semua. Di antaranya rencana kerja sebagai saya calon anggota LMK yang harus saya lakukan untuk menjalankan sebuah visi dan misi itu adalah memberdayakan masyarakat peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, menjembatani masyarakat untuk kepentingan yang berhubungan dengan kelurahan pemerintah. Yang ketiga, mendorong mensosialisasikan nilai-nilai kebersamaan di antara kita. Yang keempat, menyalurkan aspirasi masyarakat kepada lembaga terkait. Yang kelima, memberdayakan masyarakat untuk cinta nilai-nilai kebudayaan sebagai cermin masyarakat yang berbeda tunggal ika. Karena DKI ini termasuk daerah tujuan urbanisasi. Dengan kata lain, visi itu adalah prioritas cara atau nilai-nilai kerja yang menjadi landasan untuk memberi petunjuk berdasarkan garis besar. Di dalam mewujudkan sebuah visi, walaupun perbedaan visi dan misi itu tipis, namun misi dan visi itu merupakan suatu kesatuan yang harus seiring sejalan untuk menjalankan visi tersebut berlandaskan visi tadi melakukan diantaranya sebagai berikut. Ini poin-poin saya yang selama ini belum terakomodir, makanya saya mencoba untuk kembalikan ini maju. 1. Mendata warga di tingkat RT dan RW sebagai database untuk warga itu sendiri. Selama ini kita kan nggak pernah punya database, beda dengan sensus penduduk. Nah, saya akan mencoba mengaplikasikan itu, mendata seluruh warga RW 06 untuk menjadikan database. Jadi nanti ibu-ibu mempunyai alamat saya, alamat kita semua dalam berbentuk buku. 3. Memberdayakan masyarakat dalam kegiatan yang positif dan lain sebagainya. Selanjutnya, mensinergikan semua RT di bawah pengawasan RW melakukan rasa peduli lingkungan terhadap kebersihan dan keindahan. Ini dia tugas pokok LMK itu menurut Perda nomor 5 tahun 2010 seperti yang sudah disampaikan nomor 1 tadi, yaitu merupakan lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan yang bertujuan untuk membantu lurah dalam menjalankan pemerintahan untuk menampung aspirasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Itu dia. Selanjutnya, mohon maaf agak sedikit panjang. Oke. Nah, saya persingkat. Untuk mempermudah aspirasi masyarakat, karena nanti kami akan berikan amanah untuk menjadi LMK, saya akan sediakan kotak saran di dalam pos. Jadi kotak saran itu berguna. Semua kita di sini ada yang berani bicara, ada yang tidak. Nah, untuk yang tidak berani bicara, dia tinggal masukkan di sana di kotak, nanti akan kita baca, dulu. Nah, program kerja saya tahun pertama itu menyusun rencana dan mengajukan kepada pihak kelurahan. Tahun kedua, mengawal bersama apa yang sudah kita usulkan. Nah, yang ketiga, merealisasikan minimal satu rencana yang pernah kita usulkan. Nah, untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk program kerja yang ingin saya sampaikan, waktunya berapa lama?
Oleris 3-5 menit. Yang pertama adalah edukasi kepada semua masyarakat kita yang ada di RW 06 ini, bagaimana meningkatkan stabilitas keamanan yang makin lama makin kesini agak sedikit terganggu. Stabilitas keamanan itu akan saya terapkan dengan cara beredukasi dengan semua lapisan tokoh masyarakat. Di antaranya ada di sini Qatar, Karang Taruna, ada semua ketua-ketua RT, ada ibu-ibu pengajian, dan ada ibu-ibu senam. Nah, jadi cara pendekatan saya kepada mereka adalah menyampaikan bahwa LMK akan mengadakan begini. Nah, dengan cara edukasi tersebut, kita datangin mereka, kita samperin mereka, kita sampaikan apa yang ingin kita lakukan. Berdasarkan itu, apa yang saya sampaikan di awal tadi, itu ada kotak saran nanti. Di saat saya terpilih, ada kotak saran di sana. Nah, jadi di sanalah salah satu cara edukasi saya menampung semua aspirasi masyarakat untuk bahan saya bekerja apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kandidat nomor 3, pertanyaan yang kedua yaitu bila mana terpilih sebagai anggota LMK, saran apa yang akan Anda berikan terhadap kenakalan remaja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua buat saya, saran apa yang akan nanti saya lakukan kepada warga tentang kenakalan remaja? Remaja itu dalam arti kata tanda kutip memang agak sedikit nakal, tapi nakalnya berbeda-beda. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, kita harus mencari sistem atau cara. Anak muda zaman sekarang itu jauh berbeda dengan anak muda di zaman saya. Anak muda zaman sekarang mereka itu tidak bisa dilarang atau disuruh. Anak muda zaman sekarang itu melakukan pendekatan kepada dia, menegur kepada dia baik-baik, menyampaikan hal-hal yang positif kepada dia, diajak dia, diedukasi dia, diajarkan dia, diingatkan dia bahwasanya apa yang mereka lakukan itu tidak baik dampaknya untuk lingkungan. Kalau hal itu kita lakukan dengan rutin dan terus-menerus mengedukasi mereka, insya Allah RW 06 ini akan terjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Minimal bisa mengikis sedikit hal-hal yang negatif yang mereka lakukan. Di sini akan saya membedakan salah satunya dengan Qatar nanti yang masih berjiwa muda, termasuk anak saya juga anggota Qatar di sana. Nah, hal-hal seperti itu edukasi kita melakukan dengan Qatarnya RW 06. Hanya itu sementara yang dia sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita ada selanjutnya Ari. Nah, ini berkenaan dengan niat kita ya, artinya ketulusan kita. Tanyanya, seandainya Anda tidak terpilih sebagai LMK, apakah Anda tetap mengabdi buat warga dan wilayah RW 06? Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya simpel, tapi jawabannya mendalam. Apa yang akan saya lakukan jikalau tidak terpilih? Tapi insya Allah terpilih. Amin. Saya pada dasarnya suka berorganisasi, suka berkumpul-kumpul, suka berteman-teman, dan suka berbagi. Itu karakter saya. Makanya saya bisa maju jadi LMK. Jadi apabila saya tidak terpilih, saya akan tetap memberikan kontribusi apa yang ada di otak saya, apa yang ada di dada saya, yang akan saya sampaikan, kepada LMK terpilih, RW terpilih,
bagaimana masyarakat kita ini sejahtera semua. Hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.